Selamat siang pendengar program A1 RRI Belitung Kanal Informasi dan Inspirasi. Di siang hari ini kami hadir kembali dalam Dialog Indonesia Bisa edisi hari ini 4 Juni 2026. Pendengar, di siang hari ini kita akan berbincang terkait dengan salah satu program Koperasi Desa Merah Putih, di mana ini salah satu program yang bersentuhan langsung dengan desa ya. Dan tentunya ini akan kita bahas terkait bagaimana kesiapan dari desa-desa di Kabupaten Belitung. Kemudian juga kita akan menanyakan kira-kira nanti manfaatnya untuk masyarakat apa, lalu juga bagaimana tantangan terkait dengan pelaksanaannya. Mungkin dari desa juga nanti bisa menggambarkan kondisi terkini juga terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih. Nah, di studio kita sudah hadir pendengar. Ini sangat luar biasa, ada Ketua DPC Abdesi Kabupaten Belitung, ada Pak Yahya, kita sapa. Selamat siang Pak Yahya. Selamat siang Bang. Ya, kabar baik sehat. Ya Pak baik, Yahya. baik. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Yahya ini hadir menyapa kembali para pendengar kita. Kemudian juga pemirsa kita di YouTube ini, yang mudah-mudahan dengan hadirnya Pak Yahya ini memberikan gambaran bagaimana salah satu program yang tentunya bersentuhan langsung ini dengan desa, Pak ya. Karena namanya aja ini Koperasi Desa Merah Putih. Ya. Siap. Indonesia banget ya. Iya, Indonesia banget. Kemudian juga lokasinya juga tentunya di desa begitu Pak ya. Siap. Di desa dan kelurahan. Kemudian ada juga yang di Kampung Nelayan begitu ya. Tapi di Pulau Belitung kita saat ini juga harus tahu dulu perkembangannya seperti apa. Nah ini dengan hadirnya Pak Yahya mudah-mudahan masyarakat juga tahu perkembangannya seperti apa, pelaksanaannya seperti apa. Mungkin ini kita minta tanggapan dulu Pak dari Pak Yahya gitu, terkait dengan program ini Koperasi Desa Merah Putih. Nah, tanggapannya seperti apa? Mungkin mewakili juga suara-suara dari teman-teman kepala desa yang lain, selaku Ketua Abdesi juga Pak. Silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang seluruh pendengar yang bisa mendengarkan Radio Republik Indonesia pada hari ini. Jadi kaitan dengan KDMP Pak, sebenarnya kalau dari segi perekonomian itu memang harus kita sambut dengan baik. Salah satu program Astasita dari Pak Presiden kita dengan menggelontorkan dana yang tidak sedikit. Tapi yang namanya barang baru kadang-kadang kan kawan-kawan ada sedikit panik atau gimana lah gitu ya. Itu namanya juga program baru. Tapi dalam hal ini koperasi ini selama dia masih di dalam posisi sebagai distributor atau agen, bukan pengecer, saya rasa aman Pak. Nah, tapi kalau kita diposisikan sebagai pengecer, nanti benturan dengan usaha-usaha masyarakat. Yang gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini kita harus menanggapi secara positif. Cuman kita harus beradaptasi dengan program-program baru seperti ini. Nah gitu Pak. Baik. Nah tapi mungkin terkait peran Pak, karena tentu desa kan saat ini menjadi lokasi utama begitu untuk koperasi sendiri. Nah terkait peran sendiri sebenarnya desa ini ditempatkan di posisi mana Pak di Koperasi Desa Merah Putih sendiri? Oh baik. Jadi memang pada hari ini desa ini memang tidak bisa lepas dari pengawasan. Eksposio dibilang berkaitan dengan pemegang modal, iya gitu kan. Memang pada hari ini terkait dengan KDMP memang dana desa yang terpotong Pak. Jadi dalam hal ini ya kita kaitan dengan masalah pembangunan di bawah pada hari ini tinggal melihat situasi dan kondisi lah. Jadi banyaknya tidak bisa membangun kan karena kaitan dengan, karena yang udah rutinitasnya luar biasa banyak Pak. Jadi sekarang desa masih tersisa 373 juta setiap desa. Itu pun masih bervariasi dengan desa yang lainnya. Jadi kami memposisikan pada hari ini tetap sebagai yang koordinirnya, pengawasan segala macam, pemegang modal iya. Jadi kita mengarahkan kawan-kawan sebagai pengurus ya sesuai dengan SOP yang ada, sesuai dengan ketentuan yang ada, harus mengikuti itu. Nah, cuman pada hari ini kemarin kan kita sempat sebenarnya udah mau jalan nih usahanya, berikan dengan masalah minyak, beras, sembako lah. Jadi dengan regulasi yang baru berubah lagi, ya timbullah grey dan segala macam. Nah, cuman
di desa sebenarnya untuk kesiapan sudah siap Pak. Cuman ada beberapa teman-teman terkhusus untuk yang di daerah kota itu masih terkendala dengan masalah lokasi. Oke. Nah, karena lumayan luas, karena bangun itu 20 kali 30 plus halaman. Nah, jadi memang dibutuhkan tempat yang lumayan. Baik. Gitu Pak. Baik, Pak. Tapi secara regulasi, karena lokasinya kan berada di desa, di kelurahan juga. Sebenarnya desa ini menyiapkan lahannya atau dipilih begitu oleh pemerintah pusat begitu. Okay. Oh, misalnya di desa kita katakan desa Perawas. Iya, misalnya. iya. Nah, lokasinya harus di sini, begitu. Atau seperti apa nih Pak? Ya, kalau untuk menentukan harus gitu, di sini enggak. Oke. Karena memang situasi tidak mendukung, Pak. Iya. Nah, cuman di dalam penentuan titik itu kami melakukan musyawarah, musdes, musyawarah desa, BPD dengan masyarakat dan sekitarnya. Nah, jadi keputusan tertinggi di desa itu kan musdes Pak, Iya. musyawarah desa. Jadi kita bukan semerta-merta berdasarkan kehendak kita, pemerintah desa, provinsi ataupun pusat ataupun daerah gitu Bang. Jadi memang kita harus sebenarnya melihat kondisi sebenarnya dengan pasar. Tapi kalau kita harus mengarah dengan yang titik tidak di jalan protokol atau Sudirman, kelihatannya tidak bisa. Oke. Nah, tapi insya Allah yang kita pilih itu tidak lepas dari aset, aset desa. Oke. Karena kalau kita bicara dengan aset yang provinsi, pusat dan Pemda daerah, pemerintah daerah, rumit Bang. Nah, dengan A, B, C, D, kan gitu ya. Nah, ada masalah hibah lah, masalah nanti harus sewa lah, kan gitu ya. Nah, jadi memang kita harus menindaklanjuti ini, itu harus kita minimkan untuk masa kedepannya, jangan sampai membuat pusing para pengurus. Nah itu, karena ini kan cikal bakal ini kan berbicaranya tentang ekonomi. Ekonomi tetap kaitan dengan profit. Kalau kita bicara perputaran bisnis tidak ada profit kan lucu juga. Iya, okay. Nah gitu Bang. Baik, artinya memang tidak dipaksakan juga begitu Pak ya, ketika lokasi memang harus di pinggir jalan tidak juga Pak ya. Enggak. Tapi memang ini lokasinya harus tanah ataupun daerah yang milik desa atau boleh punya pribadi begitu Pak? Enggak, kita lebih mengarahkan ke aset Pak. Nah. Karena kaitan dengan pembangunan ini kan uang negara. Oke. Nah, kalau kita nanti dengan pribadi nanti bermasalah, ya kan? Jangan sampai hal-hal seperti ini nanti menjadi pemicu yang hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, jangan sampai kita salah melangkah dengan tujuan yang baik dengan cara yang tidak baik, nanti kan hasilnya tidak baik. Baik. Nah, gitu Bang. Baik, Pak. Tapi kalau sebagai informasi juga mungkin kepada masyarakat, mungkin informasi dari teman-teman abdesi, kemudian kepala desa di Kabupaten Belitung sendiri untuk masalah lahan ini. Gambarannya seperti apa Pak? Apakah sudah bisa dikatakan clean semua, clean and clear semua seluruh desa dan kelurahan atau seperti apa nih Pak? Mungkin informasinya Pak. Oh baik, jadi dalam hal ini kalau kami dari segi dari pihak pemerintah desa ada yang sensi ada, tapi ada sebagian yang masih belum bisa ditentukan ada. Cuman kalau dari pihak desa tidak terlalu bermasalah Pak. Nah karena banyak yang menyimpan aset-aset. Oke, memang ada sebagian juga termasuk kami kemarin sempat memohonkan dengan pihak provinsi atau pemerintah daerah. Nah kalau dari ke pihak kelurahan jelas itu memang harus aset Pemda kan. Ya. Jadi untuk di desa itu ada sebagian yang mungkin dikasih dari Pemda. Dan memang rata-rata sih arahnya ke aset. Nah itu memang kemarin lokus ini Pak yang jadi penentuan. Nah karena rata-rata kalau kita cerita bisnis ini peluangnya harus di daerah di tempat yang lebih strategis, ya kan? Kalau masuk ke dalam tidak terlalu banyak, tidak terlalu jauh dan sekitar pemukiman, kan gitu ya. Nah tapi pada detik hari ini tidak terlalu banyak bermasalah sih. Baik. Masih Pak, bisa. Baik, kita sebelum lanjut masalah koperasi Desa Merah Putih ini, kita sedikit tadi sempat menyinggung juga terkait dengan dana desa mungkin. Kita bahas sedikit aja Pak. Siap. Ini kan ada informasi juga yang masyarakat mungkin sudah paham, sudah tahu semua bahwa ada efisiensi dana anggaran desa begitu. Dan bahkan tadi disebutkan masing-masing desa bahkan ada yang
sekarang angkanya di 300 jutaan. Ya, 300 jutaan. 300 jutaan begitu. Nah, secara real begitu Pak di lapangan, apakah ini akan mengganggu proses pembangunan di desa, atau justru ini menjadi tantangan begitu dari desa-desa untuk kreativitasnya harus lebih banyak gitu, atau seperti apa nih Pak mungkin? Baik, jadi untuk hari ini kita berbicara dalam tatanan pemerintahan terkait dengan salah satunya pembangunan fisik terutama, ya. Karena tren kita ini kalau tidak bangun fisik tidak membangun, Pak. Karena barang tidak kelihatan, ya kan? Pada hari ini, mudah-mudahan untuk kedepannya masyarakat itu berpikir lain, Pak. Ya, lebih maju lah. Kalau untuk masalah pembangunan kita bilang minim, jadi kita tidak bisa mengakomodir apa yang dibutuhkan dari masyarakat ya. Ini kita tidak bicara kemauan tapi bicara kebutuhan. Dengan nilai yang 3 khusus perawas, tapi dan kebanyakan rata-rata tidak ada lebih yang dari 373 juta. Jadi di dalam pembangunan yang kita lakukan setiap tahun, kan banyak yang rutinitas, Pak. Ya. Jadi dari 373 juta itu rutinitasnya udah 200-an. Ya, di situ ada stunting, di situ ada BLT, ada ketahanan pangan, masalah pendidikan, masalah kesehatan dan lain-lain. Ya kan? Jadi memang desa ini tumpuan dari kawan-kawan ataupun orang tua kita ataupun pejabat kita di seluruh kementerian jatuhnya di desa. Baik itu sosial, kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Jadi gudangnya memang penyaluran dari program pusat khusus itu ada di desa, Bang. Jadi memang kami pada hari ini harus memutar otak, Bang, ya kan, untuk memenuhi apa yang dibutuhkan dari masyarakat, ya kan. Jadi yang berhadapan langsung dengan masyarakat pada hari ini desa. Semua masyarakat ada ke desa. Nah, jadi kita tuh setiap hari mendapatkan cerita ataupun curhatan dari masyarakat. Kita sebagai pemimpin yang paling bawah desa, mau tidak mau terkhusus kepala desanya. Ya, dengan banyak cara. Paling kan apa kita harus meningkatkan PADES, pihak ketiga, sponsor dan lain-lain, ataupun CSR untuk memenuhi itu. Atau terakhirnya, Bang, ya mau tidak mau kantong sendiri, Bang. Mau tidak mau. Ya, karena kita pada hari ini walaupun tidak bisa memuaskan semua orang, tapi setidaknya ada sedikit orang yang kita puaskan. Karena kita pada hari ini pejabat publik. Ya, kita diukur gimana kita dalam menangani atau melayani dari masyarakat. Jadi pada hari ini seluruh desa agak sedikit pusing kepala desanya. Pusing, Mbak. Karena kita kan di dalam pencalonan kita kemarin kan ada visi dan misi kepala desa. Nah, pada hari ini terganggu visi misinya. Nah, gitu, Bang. Baik. Nah, gambar seperti itu di desa. Tapi tentu ini menjadi tantangan Pak ya. Menjadi tantangan untuk para kepala desa. Terutama dalam menjalankan visi dan misinya, begitu. Sepakat. Baik. Tapi tentu ini mudah-mudahan harapan kita, meskipun memang ada efisiensi, mudah-mudahan juga para kepala desa juga semakin menambah semangat itu, Pak ya. Harus untuk tetap bisa membangun desa dan tentunya berdampak bagi masyarakat tentunya, Pak ya. Baik. Kita kembali lagi membahas tentang Koperasi Desa Merah Putih ini, Pak. Salah satu program yang juga menjadi program prioritas Presiden ini, Pak ya. Nah, tadi kita sudah membahas terkait dengan peran, kemudian juga bagaimana penentuan lokasi. Nah, kemudian juga terkait proses pembangunan nih, Pak. Desa ini sebenarnya untuk proses pembangunan sendiri, apakah sifatnya ini sebagai pengawas atau seperti apa, atau hanya menunggu bangunannya jadi lalu diserah terimakan, atau seperti apa nih, Pak? Oke, baik, terima kasih. Jadi kaitan dalam hal ini kita lebih diarahkan untuk menentukan tempat. Di dalam proses pembangunan itu memang kami sampai detik ini belum ada arahan untuk terlibat langsung. Ya, jadi ada beberapa kawan-kawan desa yang udah selesai itu kita cuman
serah dan menerima. Oke. Oke, jadi kita rata-rata menerimanya Bang. Jadi barang udah jadi dan segala macam. Kalau kaitan dengan masalah yang lainnya, salah satu anggaran kami tidak campur tangan. Oke. Tidak. Jadi barang udah selesai, ini Pak Kades barangnya. Oke, siap. Kita terima Pak. Nah, walaupun itu secara jelas memang duit dari kami dari desa, itu lewat dari APBN. Itu mungkin dana rutin lah setiap tahun. Ya mudah-mudahan untuk ke depan kami berharap keberadaan dari koperasi ini bisa menghidupkan perekonomian di desa setempat, ya kan? Karena kebutuhan sebenarnya yang ada itu di desa semuanya, yang punya di masyarakat itu desa Bang semuanya, baik itu dengan kebutuhan pokok, masalah pertanian, masalah dan lain-lain lah, itu semuanya objeknya ada di desa sebenarnya. Jadi kalau koperasi ataupun misalnya cerita kita agak yang barang lama BUMDes, nggak ada cerita nggak maju. Kali konsumennya ada di desa. Nah, tinggal kita bisa mengambil peluang ini sebenarnya. Itu sih Bang. Baik. Ya. Baik. Berarti memang untuk saat ini sudah di clean-kan dan clear ya bahwa tadi sudah diklarifikasi ya sama Pak Yahya bahwa desa itu bukan yang membangun ya, artinya yang menerima ya Pak ya. Ya, menerima. Takutnya ini banyak anggapan masyarakat koperasi Desa Merah Putih nggak jalan, kepala desanya kemana nih? Nah, itu takutnya Pak ya. Ini menjadi klarifikasi juga pendengar dan juga pemirsa. Artinya memang untuk desa ini menunggu bangunan jadi baru diserah terimakan, begitu Pak ya. Benar. Baik. Nah, tadi juga sempat disinggung masalah BUMDes nih. Kita klarifikasi juga ya, Pak ya. Siap. Apakah BUMDes dan koperasi ini akan ada apa ya? Sedikit persaingan atau apa begitu Pak? Karena kita juga mungkin belum begitu paham BUMDes dan koperasi ini akan digabung atau seperti apa. Mungkin ini bisa dijelaskan juga nih Pak. Nanti. Baik. Jadi kaitan dengan masalah koperasi dan BUMDes ini memang ada sebagian dari kawan-kawan melihat sebagai persaingan, ya gitu kan. Tapi bagi kami, bagi mereka yang sedikit nalarnya agak lumayan Bang, terkait dengan masalah bisnis, sebenarnya ini sama-sama plat merah, ya kan? Nah, dan ini sebenarnya dari awal memang sama-sama astacita Bang, ya kan? BUMDes di presiden sebelumnya, ya, koperasi di presiden yang sekarang, kan gitu ya. Artinya, ya tujuannya sama-sama baik. Tinggal kita yang di bawah, gimana mau meminitnya? Apakah ini harus kita jadikan konflik? Apa ini harus kita jadikan sinergi? Tapi intinya ini kan dua mata panah atau ujung tombak dari program pusat, tinggal kepala desa dan masyarakatnya, ya gitu Bang. Nah, tinggal sharing aja antara BUMDes dan koperasi. Nah, mereka kan sama-sama punya cap. Cuman kalau di BUMDes keputusan tertingginya di Musdes, kalau koperasi keputusan tertingginya kan RAT, rapat anggota tahunan, kan gitu Bang. Intinya sama-sama merah putih sebenarnya. Baik. Ya. Baik. Seperti itu Bang. Baik. Artinya sama ya. Jadi tinggal bagaimana nanti ketika koperasi sudah berjalan, ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti bisa beriringan begitu Pak ya. Mudah-mudahan bisa beriringan. Mungkin potensi usaha yang di BUMDes itu sudah memang hampir up, ya akan di-up lagi di koperasi Desa Merah Putih Pak. Pak ya. Baik, luar biasa ya. Kita rehat dulu sejenak ya. Tadi sudah banyak sekali pembahasan kita, menarik sekali ya terkait dengan koperasi ini. Dan juga banyak sekali klarifikasi ini, mudah-mudahan menjadi apa ya Pak ya, menjadi edukasi begitu dari masyarakat agar informasi yang didapatkan terutama melalui handphone ya Pak ya, melalui handphone, takutnya mereka salah persepsi begitu, menganggap bahwa koperasi Desa Merah Putih sepenuhnya prosesnya itu bergantung dari desa. Padahal tadi sudah dijelaskan ternyata untuk prosesnya sendiri desa perannya itu adalah memilih lokasi. Kemudian pembangunan nanti akan diserahkan lagi begitu. Nanti kita bahas tentang pembangunannya Pak. Ini diserahkan kepada siapa dan bagaimana. Tapi kita rehat dulu sejenak. Tetap bersama kami pendengar di kanal Informasi dan Inspirasi. Baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Belitung dalam Dialog Indonesia Bisa di siang hari ini. Dan kami informasikan sekali lagi kita sedang berbincang bersama dengan Ketua DPC FDSI Kabupaten Belitung, ada Pak Yahya ini yang sudah tadi menghadirkan informasi, kemudian edukasi juga, sosialisasi kepada
para pendengar kita agar informasinya jelas dan benar-benar informasi yang secara real ada di lapangan begitu ya pendengar ya. Siap, benar. Nah, jadi tadi kita sudah membahas terkait dengan bagaimana proses pembangunan dan segala macamnya. Mungkin ini juga terkait dengan sekali lagi terkait dengan proses pembangunan, Pak. Ya, karena tentu pembangunan kan terjadi di desa. Apakah desa nanti akan dilibatkan sebagai pengawas pada saat proses pembangunan? Atau benar-benar desa hanya menunggu begitu hasil jadinya atau seperti apa nih Pak? Mungkin diinformasikan juga kepada masyarakat Pak. Oke, baik, terima kasih. Jadi kami mungkin tidak masuk ke dalam regulasinya Bang, tapi kita bicara di fakta lapangan. Ya. Jadi pada hari ini kami berkomunikasi dengan pihak Babinsa, dengan mungkin di kalangan komandan kita di Kodim, dan di lapangan kita tahunya nanti mereka udah membangun Bang. Mungkin ada dari pihak ketiganya kan atau pemborongnya. Nah itu terus kalau kita tidak mengawasi tidak juga. Nah, kita tidak mengawasi cuman sepintas dengan kasat mata melihat dengan situasi di lapangan, tapi kalau dalam teknis pembangunan kita tidak. Nah itu mungkin ada tim teknis lah ya berkaitan dengan RAP, berkaitan dengan denah itu ya. Nah, itu mungkin kami nggak masuk. Nggak masuk kami. Jadi kami mungkin melihat tanah ini mungkin agak masuk Pak bangunannya dan segala macam gitu ya. Nah, kalau yang di teknisnya enggak. Oke. Berarti walaupun memang secara teknis tidak menjadi orang yang pengawas, tapi tetap secara kasat mata tetap dipantau begitu Pak ya. Dipantau, Tapi ada koordinasi nggak begitu Pak dengan mungkin dalam hal ini sejauh ini yang informasi yang kita dapatkan Kodim begitu yang menjadi pengawas begitu. Ada koordinasi mungkin Pak terkait dengan apakah dari Kodim juga meminta kepala desa untuk turut mengawasi atau seperti apa nih Pak? Kalau kita secara lisan ya, jadi memang di situ memang rekanan kita juga, bahkan ada teman orang tua kita gitu ya di dalam, terutama Babinsa lah yang menjadi dampingan kita setiap hari. Ya kita tetap saling memantau lah satu sama lain. Yang penting bangun ini selesai nanti dan sesuai dengan spek sih sebenarnya. Nah, jadi biar nanti di kedepannya enak semua Pak. Nah gitu Bang. Baik Pak, ini juga terkait dengan pekerja begitu, karena kan ini kaitannya dengan lowongan kerja juga begitu Pak ya. Tapi tadi informasi sudah sempat kami cari juga, ternyata untuk rekrutmen ini sudah dilakukan untuk manajernya. Tapi mungkin untuk pegawai-pegawai biasanya ada informasi nggak Pak? Atau ada juknisnya yang 100% harus melibatkan masyarakat desa atau seperti apa nih Pak? Ini kaitan dengan yang di dalam koperasi atau di dalam koperasinya. Koperasi, setelah nanti berjalan mungkin ada juknis mungkin yang sudah disampaikan kepada Bapak terkait dengan para pekerjanya nanti, apakah harus murni masyarakat desa yang bekerja atau seperti apa nih Pak? Masyarakat desa setempat maksudnya? Setempat. Itu sebenarnya lebih spesifiknya lebih mengarahkan ke penduduk setempat. Yang pastikan yang masuk di dalam anggota, ya anggota koperasi. Nah di dalam nanti sub-bidang usahanya, nah, kalau memang di anggota tidak ada untuk bersedia bekerja, ya kita beralihnya ke masyarakat yang di luar dari anggota. Nah intinya sebagai pekerja lah ya, kita lebih arah ke potensi masyarakat setempat Pak. Baik. Nah Pak, ini juga yang mungkin perlu diklarifikasi. Setelah nanti berjalan, ini sepenuhnya pengawasan akan kembali ke desa untuk proses bisnisnya, atau masih akan ada pengawas lain begitu yang diturunkan dari tim pusat atau seperti apa nih Pak? Ya Bang, jadi dalam hal ini memang sebagai ketua pengawasnya pada hari ini memang secara regulasi, secara SOP yang di dalam undang-undang koperasi Bang, itu tetap kepala desa beserta 2 anggota, jadi 3 orang pengawas. Kalau di dalam secara pemerintahan tetap auditornya ada Bang. Nah, pasti itu nanti dari untuk dalam bidang pembinaan kan tidak lepas dari, kalau di sini di bidang dinas koperasi Bang. Nah itu ya, kalau masalah terkait dengan audit ya pasti ke arah APIP. Itu pasti. Nah, masalah nanti yang menentukan antara sehat tidak sehatnya, ya gitu kan. Pasti kalau kaitan dengan keuangan negara
ya lumayan lah untuk masalah pengawasannya. Jangan sampai ke kiri ke kanan, Bang. Nah, tapi sebenarnya di situ jelas ada uang anggota. Ada simpanan wajib, ada simpanan pokok, kan gitu. Nanti permodalan itu nanti yang uang yang 500 juta. Nah, itu mungkin ada nanti peruntukannya untuk belanja ini, belanja ini, belanja ini, kaitan dengan masalah pupuk, sembako dan segala macam. Udah diatur sebenarnya itu semuanya. Baik. Artinya clear untuk masalah itu, Pak ya? Clear. Baik. Nah, ini juga terkait keanggotaan nanti, Pak. Mungkin masyarakat juga bertanya-tanya, apakah yang keanggotaan koperasi sendiri nanti akan dibatasi? Apa boleh seluruh masyarakat desa ikut bergabung begitu, Pak? Oke, siap. Pada hari ini, kita tidak menutup untuk pembatasan. Tidak. Seluruh masyarakat kalau mau masuk silakan. Sebenarnya di koperasi ini enak. Simpanan pokok dan simpanan wajib itu sifatnya simpanan. Kita berhenti dari keanggotaan, uangnya dikembalikan. Ya kan? Beda dengan yang lainnya. Kalau dengan yang lainnya kayak misalnya komunitas atau aliansi dan segala macam, itu kan kalau udah dikasihkan nggak ada balik. Karena dengan operasional yang lainnya. Kalau di koperasi, kalau siapa yang banyak belanja, ya SAU-nya nanti di akhir tahun itu yang banyak. Jadi kan jelas dari, oleh, dan untuk. Jadi kalau masyarakat merasa lebih untuk memajukan desanya dan koperasinya dan untuk keuntungan diri pribadinya, silakan ke koperasi. Memang kegotong royongnya luar biasa sebenarnya. Ini program yang sangat baik. Nah, cuman implementasinya nanti. Ya kan? Karena sebenarnya setiap program itu tidak ada yang buruk, semuanya baik. Tinggal orangnya. Kemana mau diarahkan, kan gitu, Pak. Baik. Tapi sejauh ini minat dari masyarakat sendiri, terutama di Pulau Belitung, di Kabupaten Belitung seperti apa nih, Pak? Mungkin ada informasi, terutama mungkin desa yang Bapak pimpin, Desa Prawas, seperti apa nih, Pak? Siap. Jadi memang pada hari ini kaitan dengan program, entah itu program apapun, tetap ada plus dan minusnya. Kalau memang mereka agak sedikit dalam pemikirannya agak sedikit modern atau melihat peluang positifnya, menyambut dengan baik. Nah, cuman kalau ada sebagian ABCD, payah Pak Kades, kami ngikut anggota koperasi, tapi barangnya kami beli juga, gitu. Bahasa gitu, bahasa Belitung gitu. Ya Bu, memang namanya bisnis itu tetap beli, nggak ada yang gratis. Dan nanti yang akhirnya kan Ibu juga yang balik. Siapa yang banyak belanja, situlah SAU-nya paling tinggi. Karena mereka memberikan sumbangsi yang luar biasa banyak, kan gitu, Bang. Tapi masyarakat kita yang seperti itulah. Kita tidak bisa terlalu mengintervensi atau memaksa dan segala macam. Cuman mereka itu butuh penjelasan. Itu yang kita lihat. Karena kadang-kadang dengan keadaan kondisi yang sekarang, mereka kadang-kadang ada ngerasa terbebani berkaitan dengan masalah simpanan pokok, ya kan? Nah, kayak di Prawas itu sebenarnya kecil, Pak. Simpanan wajib itu 20.000, pokoknya 5.000 yang per bulannya kan. Ya. Dan itu sebenarnya nabung. Karena uang itu nanti kan diputarkan juga, ya kan, untuk bisnisnya. Selain dari yang kucuran yang dari APBN yang 500 juta itu. Nah, gitu, Bang. Baik. Pak, terkait bidang usaha nih, mungkin potensi, Pak, potensi yang saat ini mungkin bisa digambarkan kepada masyarakat, terutama mungkin di Kabupaten Belitung sendiri, berdasarkan informasi dari kawan-kawan juga, seperti apa nih, Pak, untuk potensi bidang usaha. Kalau selama ini mungkin yang diketahui kan dari media sosial mungkin yang sudah berjalan, ini potensi-potensi ada kayak di bidang pertanian, kemudian juga mungkin ada di bidang sembako, ya. Nah, mungkin ada yang berbeda mungkin, Pak, dari Kabupaten Belitung atau seperti apa? Jadi kalau di Kabupaten Belitung sebenarnya usahanya jelas. Karena kita bercerita dengan masyarakat, berarti bercerita tentang kebutuhan. Ya. Jadi sembako ini menjadi familiar lah, ya kan, terkait dengan hal ini. Jadi rasanya kalau koperasi ada usaha sembako, beras nggak mungkin nggak laku. Minyak dan segala macam gula, selama harganya bisa bersaing. Karena ini cerita bisnis, ya kan. Jangankan beda 500 perak, beda 50 perak aja orang udah geser, ya kan. Karena rata-rata kalau masyarakat kita kaitan dengan harga
ekonomi banget gitu ya. Jadi kaitan dengan untuk memajukan segala macam itu nomor sekian. Nah, karena kita paham lah dengan keadaan ekonomi sekarang. Sebenarnya banyak bang, kayak kalau kami di Perawas itu sebenarnya itu bisa berkaitan dengan pengembangan usaha yang lainnya, entah itu peternakan, entah itu perikanan. Nah kalau kaitan dengan yang lain, termasuk dengan gas, koperasi itu bisanya sub pangkalan bang, bukan pangkalan. Jadi sub pangkalan itu cuma dikasih 10% dari pangkalan. Ibaratnya nih contoh, pangkalan itu dapatnya 100 tabung. Ya, dalam 1 bulan atau 1 kali masuk. Cuma dapat 10% untuk koperasinya. Kan 10 tabung, Bang. Iya. Kan lucu gitu ya. Ya. Nah, sedangkan kita pada hari ini plat merah, Bang. Tapi cuma kita dapat itu. Alasan kita kotanya ada di pangkalan. Nah, kalau yang dengan yang kemarin dengan Pak Ahok itu beda. Semuanya dialih ke desa dengan harga eceran tertinggi kayak gitu kan. Nah, sebenarnya sama juga dengan yang lainnya, pupuk. Sekarang pupuk nih, koperasi mau jual pupuk subsidi. Kotanya kan udah terbatas. Artinya koperasi tidak bisa lagi jual pupuk subsidi karena berkaitan dengan data. Nah, kedua, ketiga kita mau jual pupuk yang yang non subsidi. Pertanyaan cuma satu, bisa bersaing enggak dengan agen yang lainnya, kayak gitu ya. Nah, ini menjadi pembicaraan di bawah. Tapi intinya bisa berjalan, bisa. Karena objeknya ada di kita. Tinggal kita mengarahkan masyarakat kita. Ayo kita ke koperasi menjadi anggota dan segala macam, uangnya bla 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 bla. Tapi intinya kita tidak memutus rantai yang lain, tapi kita membuka rantai yang baru. Nah, itu Bang. Jadi biar semuanya jalan, tidak ada persaingan bisnis yang signifikan. Nah gitu Bang. Baik. Wah ini menarik ya. Memang agak berat nih Bang. Baik, mungkin di akhir nih Pak, siap. kebersamaan kita, harapan mungkin Pak dari Abdesi juga terkait dengan program ini, Koperasi Desa Merah Putih. Mewakili juga suara-suara dari teman-teman juga nih Pak. Seperti apa? Silakan Pak disampaikan. Baik. Harapan ke depan ya kami menghendaki mungkin dari pemerintah daerah, provinsi dan pusat tetap sama kami pun di desa gitu juga tetap arahnya untuk berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Suatu program itu pasti arahnya ke kesejahteraan masyarakat. Nah, jadi kita dengan kehadiran koperasi ini bisa menimbulkan barang-barang dengan harga terjangkau, Bang. Itu yang kita inginkan, dan multi efeknya ya masyarakat kita ada suatu kemajuan dengan hadirnya koperasi. Nah, yang harus kita jaga, jangan sampai memutus rantai yang lama. Kita buka rantai yang baru, jadi tidak bersinggungan. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan kami ya pemerintah pusat agar supaya berkomunikasi, terutama dengan DPP kami, ya DPP Abdesi Merah Putih sekarang yang ada. Jangan sampai membingungkan kami berkaitan dengan regulasi. Nah, gitu kan? Karena adaptasinya luar biasa. Luar biasa. Yang kita hindari ini polemik, Bang. Nah, kita tidak mau nanti yang tujuannya tadi baik, tapi di akhir dianggap tidak baik, Bang. Nah, gitu ya. Jadi koperasi ini sangat-sangat, kalau kita ngelihat dari apa yang diatur di dalam regulasi yang ada, cukup menarik sebenarnya. Kegotong royongnya luar biasa tinggi. Nah, untuk kawan-kawan kepala desa, ya kami berharap berhati-hati dalam menentukan kebijakan. Buatlah suasana yang kondusif, berikanlah penerangan yang baik, pemahaman, edukasi dengan masyarakat. Nah, karena pada hari ini kita pun masih beradaptasi. Ya, jangan sampai nanti kita dibilang proyek Pak Kades dan segala macam. Walaupun Pak Talapan tidak seperti itu. Nah, tapi pada intinya, terkhusus di DPC Abdesi Kabupaten Belitung ataupun kepala desa Kabupaten Belitung sebanyak 42 orang, kami selalu mendukung penuh apa yang menjadi keputusan pusat, terutama Astacita. Nah, karena ya suka tidak suka, aliran dana kita kan sumber pendapatnya ada di APBN, Bang, yaitu dana desa ataupun kaitan dengan alokasi dana desa. Itu kan dana perimbangan dari pusat yang dibersihkan ke 10% ke pemerintah daerah. Nah, jadi intinya kita berjalan sebagaimana mestinya.
apa yang sudah dituangkan dalam regulasi tidak keluar dan bisa meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu sih. Baik. Nah, yang penting terutama khusus Belitung semoga maju dengan adanya koperasi. Amin. Nah, yang lain pemerintah provinsi dan daerah mendukung Bang program kami. Nah, tanpa bapak-bapak kita nggak bisa jalan juga. Baik. Nah, gitu ya. Baik. Terakhir mungkin Pak, kesiapan dari desa terkait dengan program KDMP, apakah desa siap atau seperti apa nih Pak? Ya, bismillah Bang. Bismillah. Jadi kita harus siap dengan retorika yang sekarang yang ada. Karena kita sebagai pejabat publik dan kedua kita ini sebagai kemarin mencalonkan diri, bukan dicalonkan. Jadi niat baiknya ada di kita. Ya suka tidak suka dengan keadaan yang ada harus siap. Ya harus siap. Jadi intinya merah putih. Baik. Baik, terima kasih Pak Yahya, ini luar biasa. Mudah-mudahan sekali lagi menjadi informasi kepada masyarakat, edukasi juga, sosialisasi juga. Kemudian juga kita informasikan hari ini sedang ada acara untuk Desa Perawas hari jadinya Pak ya. Mungkin disampaikan juga nih Pak, undangan mungkin ada acara apa nih di sana? Oke, siap. Jadi pada hari ini mulai dari tanggal 2 kemarin kita ada hari jadi desa yang ke-175. Kita menghadirkan ada UMKM. Ini tidak lebih dan tidak kurang kaitannya dengan masalah ekonomi masyarakat. Ya, UMKM naik kelas dan segala macam. Intinya kita membuatkan suatu persembahan untuk masyarakat kaitan dengan hiburan ataupun pasar rakyat. Intinya balik-balik geliat ekonomi Bang. Untuk meramaikan desa, meramaikan kabupaten, biar hal-hal seperti ini masuk dalam kalender kabupaten pariwisata. Ini salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah yang masuk di dalam visi misi Pak Bupati. Nah, kami pun memasukkan itu. Jadi saling bersinergi untuk kawan-kawan atau saudara-saudari bahasa Belitung yang kira-kira nak meramaikan atau nak belanja, silakanlah datang ke Perawas. Cuman artisnya lah selesai. Artis itu di malam pembukaan Bang. Ya, jadi sekarang lagi masih ada hiburan yang di Belitung. Entah itu musik yang besar ataupun yang organ tunggal kata orang sini ya. Tapi intinya kita berpesta pora, berria-ria, melepaskan lelah untuk biar lebih rileks gitu Bang. Terima kasih. UMKM-nya ada tapi tetap Pak sekarang? Ada sekitar 93 orang. Masuk ramai lah. Mantap ya. Nah ini ya, jadi himbauan juga mungkin yang kebingungan malam hari ini mau kemana ya, silakan datang ke Desa Perawas. Ngopi-ngopi di sana ya. Baik, kami akhiri kebersamaan. Terima kasih sekali lagi Pak Yahya. Terima kasih. Kami akhiri kebersamaan dalam Dialog Indonesia Bisa di hari ini. Setelah ini kami akan hadirkan informasi olahraga di Dinamika Olahraga Pro 3 RRI pukul 11 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum, selamat siang dan sampai jumpa.